Wassalafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itajana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Al-ayat 1. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur nikmat kita di malam hari ini. Kita diberikan kesehatan, ya bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini walaupun kita online menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah hadir Ustadz Abdul Hakim selaku pemateri dan juga sudah hadir di sini Bapak Sigit Gunung Sari. Alhamdulillah sudah hadir juga Pak Burhanuddin Bahari dari Pacitan dan Pak Rahmat dan juga Pak Ahmad. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan pertemuan kita di malam hari ini, kita awali dulu majelis kita ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian dalam acara kajian online ya yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik yang kita punya tema pembelajaran intisari Bishop Kafah. Nah, perlu saya jelaskan sebelum materi yang akan diberikan oleh Ustadz Abdul Hakim, tujuan program ini yaitu memahami agama Islam secara utuh dengan metode dialog yang berbasis wahyu dan sains. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah insya Allah kajian kita online ini ya akan dilaksanakan rutin setiap hari Sabtu ya pukul 8 insya Allah sampai pukul 9 kita akan akhiri kajian online kita ini dan nanti insya Allah kajian kita ini akan dilaksanakan selama 15 kali pertemuan atau 15 kali sesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo mungkin kalau ada saudara atau kandidat awalan yang ingin bergabung dalam kajian ini silakan bisa mengikutinya pada hari Sabtu ya jam 8 malam sampai jam 9 malam. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan ya sebelum Ustadz Abdul Hakim untuk memberikan materi terkait materi apa saja ya yang untuk kajian kita online ini akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah berikut ini saya akan sampaikan ada beberapa materi-materi yang akan disampaikan dalam kajian kita ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk sesi yang keempat, sudah pertemuan yang keempat. Jadi pertemuan yang sesi keempat ini terkait prinsip ritual sholat wajib sunnah dengan menghindarkan dari bid'ah. Nah, kemudian alhamdulillah sesi keempat ini, materi sesi keempat ini pematerinya yaitu Ustadz Abdul Hakim SPD MPDI. Ya, terkait nanti untuk subtopiknya yaitu prinsip sholat wajib dan sunnah menghindari bid'ah dolalah. Izinkan saya selaku moderator juga pembawa acara akan memperkenalkan Ustadz Abdul Hakim. Berikut akan saya sampaikan untuk CV-nya. Alhamdulillah pemateri kita malam hari ini beliau adalah Ustadz Abdul Hakim SPD MPDI, lahir di Ujung Pandang 27 Maret 1958. Beliau S1 dari UNESA dan juga melanjutkan S2-nya jurusan Magister Pendidikan di UMS Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah kegiatan beliau saat ini beliau praktisi pendidikan ya di SMA Kadisah Surabaya, juga di Universitas Bapak Kiai Buwana, dan beliau ini juga diamanai menjadi wakil ketua dan Pimret Lajismu 2007 sampai sekarang. Dan beliau ini Ustadz Abdul Hakim ini aktif yang menulis artikel opini ya yang ada di majalah di Lajismu. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Begitu yang untuk pemateri dan juga materi yang akan disampaikan. Alhamdulillah Ustadz Abdul Hakim ini sudah juga, bergabung di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dan perlu saya sampaikan untuk kajian kita online ini, ingat di sini kita bukan seperti ceramah atau mengguri ya, tapi nanti insya Allah nanti kita akan ada interaktif dan juga sharing dan diskusi. Jadi nanti setelah nanti pemateri memberikan materinya, silakan nanti kita bisa sharing diskusi supaya kajian kita ini bisa lebih berkualitas dan juga ada dialog interaktif juga ya. Oke, bukan hanya dari satu ini ya dari pemateri saja, tapi nanti harapannya Bapak Ibu sekalian bisa saling dialog dan kita bisa diskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk pemateri Ustadz Abdul Hakim. Monggo tafadhol Mas Guru, Ustadz Abdul Hakim. Monggo Ustadz Abdul Hakim bisa dimulai. Suaranya Ustadz Abdul Hakim bisa, audionya bisa di unmute dulu Ustadz, bisa dinyalakan. Nah, alhamdulillah, sampun Ustadz, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Qala Allah fi kitab karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah aidan ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah aidan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata dzikri. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama-tama tuh madah kita bersama bersyukur kepada Allah. Betapa nikmat Allah tidak pernah putus, selalu diandahkan kepada kita. Tetapi pula kita memahami betapa setiap nikmat itu sekaligus adalah amanat. Dan karena itu setiap amanat harus kita tunaikan semaksimalnya, seoptimalnya, sebaik-baiknya. Karena setiap amanat tentu akan diminta pertanggungjawaban. Hidup ini adalah amanat dan karena itu kita ingat sebuah hadis Nabi yang menegaskan orang-orang tidak menunaikan amanat maka dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Bahkan tidak termasuk dalam orang yang beragama. La din liman la amanah. Tidak beragama seseorang yang tidak menunaikan amanat. Malam ini kita akan
membahas salah satu topik ya, prinsip dalam kehidupan kita sebagai muslim, sebagai mukmin, yakni tentang kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Dan karena itu kita akan membahas apa prinsip-prinsip ibadah ini, sekaligus juga apa hikmah dan keutamaannya, serta bagaimana kita menyadari agar ibadah utama ini tidak dicampur aduk dengan hal-hal yang bernilai tambahan yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis mutawatir. Yang harus kita sadar pertama, tentu kita ini adalah Allah. Allah menegaskan itu dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, surat ke-50, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin manusia kecuali agar mereka menaikkan kewajiban utama di mengabdi, menghamba, tunduk hanya kepada Allah. Karena tujuan penciptaannya adalah untuk mengabdi, menghamba, beribadah, tunduk kepada Allah. Maka dalam surat Baqarah kita temukan perintah kepada seluruh manusia agar menjadikannya ibadah. Dalam surat Al-Baqarah 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan generasi sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu meraih ketakwaan. Dalam Al-Quran, ketakwaan ini disebut sebagai semulia-mulia manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia seorang hamba di sisi Tuhannya adalah manakala hamba itu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat lain juga dikatakan tidak ada investasi, tidak ada deposito terbaik kecuali dengan ketakwaan. Fatazawwadu min khairaz zadi taqwa. Islam menegaskan memang tugas utama seorang mukmin itu adalah untuk menjadikan dirinya menghamba, mengabdi, tunduk taat hanya kepada Allah. Karena itu setiap mukmin harus berikhtiar, berjihad agar hidupnya beribadah. Seperti yang telah dikarkan dalam kalimat iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan sebagai mukmin, kita yang sudah menunaikan ibadah sholat, maka setidaknya dalam sehari semalam 17 kali akan mengulang ikrar, yakni
kita akan selalu mengabdi, menghamba, tunduk taat hanya kepada Allah. Setiap kali kita melaksanakan rakaat demi rakaat sholat, maka kita akan baca suratul Fatihah yang di dalam ada ikrar, yang dengan penuh penghayatan kita harus membacanya, yakni dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, pada Allah kami mengabdi, dan hanya kepada kami memohon pertolongan. Al-Quran dalam surat Thaha ayat 14 diantaranya menegaskan, setelah Allah menegakkan eksistensinya sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka Allah menegaskan pula kewajiban manusia untuk mengabdi hanya kepada. Dan ayat selanjutnya juga menegaskan betapa sholat adalah ibadah utama yang disebutkan di ayat itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa'aqimis sholat li dzikri. Kurang lebih artinya innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka mengabdilah hanya kepadaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan salat demi selalu mengikuti. Para mufassir umumnya memberi ulangan, mengingatku itu diantaranya mengingat keagungan Allah, mengingat kasih sayang Allah, mengingat asmaul husna Allah, sehingga ketika kita beribadah dan selalu mengingat Allah, maka itu sesungguhnya dalam rangkaian menyadarkan kita betapa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, kita pahami dalam rangkaian nama-nama Allah, yakni dalam Al-Asma'ul Husna. Tentu kita memahami pula sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran dan hadis mutawatir, ibadah itu demikian. Ibadah sebenarnya adalah totalitas hidup yang kita laksanakan demi menyatakan ketaatan kita kepada Allah 24 jam sepanjang hayat, maka itulah ibadah. Tentu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jika kita menyimak rukun Islam, maka setelah menyatakan ikrar, membaca kalimat syahadat, maka disebutkan di rukun Islam itu kewajiban yang kedua yang mengikat seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat. Tentu yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Dalam banyak
nas Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, Allah dan Rasulnya memang memberi uraian, penjelasan berbagai keutamaan, hikmah, kaifiyah, tata cara, fadilah, dan berbagai ketentuan syariat berkaitan dengan pengamalan ibadah sholat ini. Dalam kaidah fikih kita mengenal ada rukun sholat, ada syarat sholat, ada hal-hal yang masuk kategori sunnah sholat, tapi juga ada pembatal sholat. Bahkan kita juga memahami ternyata ibadah sholat itu dalam prakteknya, meskipun Allah dan Rasulnya telah menetapkan ada sholat fardu, ada sholat sunnah, dalam praktek kehidupan umat Islam kita sering menjumpai betapa ibadah ini sering ditemukan penambahan yang kita pahami itu ada masuk kategori. Nah, sebelum kita membahas ibadah sholat ini, saya ingin menyebutkan beberapa keutamaan ibadah sholat ini untuk lebih meneguhkan kita sekaligus menambah apresiasi kita terhadap ibadah sholat ini. Ada banyak Al-Quran memang dan hadis-hadis Nabi diantaranya menyebutkan betapa ibadah sholat itu adalah ibadah utama. Kita memahami betapa ibadah utama ini diterima ketentuan syariatnya oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW menunaikan Mi'raj. Nah, ibadah utama ini adalah buah utama dari perjalanan Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha. Hadis-hadis Nabi diantaranya menyebutkan beberapa kelak amalan yang akan dihisab pertama kali adalah ibadah sholat. Sehingga manakala ibadah sholat ini ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ibadah utama ini akan berpengaruh pada kebaikan ibadah atau amalan-amalan lainnya. Bahkan karena ibadah sholat ini jadi salah satu rukun Islam setelah seseorang ikrar membaca 2 kali syahadat, maka para mufassir menjelaskan ibadah apapun jadi tertolak jika ibadah sholat ini tidak diprioritaskan. Kita boleh menunaikan ibadah yang lain, tapi jika ibadah sholat ini ditinggalkan, hadis Nabi bahkan menegaskan, maka pengabaian meninggalkan ibadah sholat sebagai ibadah utama ini bisa menggugurkan iman kita bahkan. Sebuah hadis Nabi antaranya menegaskan betapa sholat itu tiang agama. Satu imuddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia berarti telah menegakkan agama. Sebaliknya barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur, alasan yang sesuai dengan ketentuan syar'i, maka pada tahap tertentu bahkan dia
bisa masuk ke dalam kategori telah merusak agamanya. Jadi selain bagian dari rukun Islam yang mengikat kita sebagai muslim, ibadah sholat ini menjadi bukti ikrar kita saat kita membaca dua kalimat syahadat. Salah satu konsekuensi menyatakan ikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat adalah dengan menunaikan, mengamalkan ibadah utama ini, yakni as-sholat. Karena itu, Al-Quran juga menekan sholat ini adalah zikir utama. Ketika Al-Quran menegaskan agar kita banyak berzikir kepada Allah, di antara media zikir yang harus kita tunaikan, yang paling utama, paling afdol adalah as-sholat. Dalam hadis-hadis juga disebutkan, Rasulullah SAW menunaikan ibadah sholat ini diantaranya adalah untuk menyatakan syukur. Syukur atas nikmat Allah pada kita. Dan karena itu motivasi sholat yang kita tunaikan, maka diantaranya semuanya adalah dalam rangka syukuri nikmat Allah. Akan termasuk salah satu cara bersyukur yang utama, ya kita menunaikan ibadah sholat. Dalam surat Al-Kabut ayat 45 diantaranya Allah menegaskan ibadah sholat itu adalah media untuk membentuk karakter, termasuk tentu akhlakul karimah. Salah satu akhlak yang akan dibentuk sebagai ibadah sholat ini ada kita tidak akan mudah melakukan perbuatan yang berakumulasi sesaat. Maka surat Al-Kabut ayat 45 diantara menegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjadi benteng pencegah dari kemungkinan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kita dapat menyimpulkan karena itu orang-orang yang menekan ibadah sholat tetapi masih begitu melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar, maka bisa jadi sholatnya tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat Ar-Rim ke 19 ayat 59 diantaranya kita diingatkan bahwa akan datang generasi pengganti. Termasuk kita ini adalah generasi pengganti. Yakni pengganti jelek. Nah, ayat itu menegaskan indikator jeleknya generasi pengganti ditandai dengan dua. Yang pertama, karena melecehkan sholat dan hidup hanya menuruti hawa nafsu, hidup nafsi-nafsi. Allah berfirman dalam Al-Quran Maryam 59, "Fakhalafa mim ba'di khalqun Allahu wattaba'u sahawat fasawfa yarawna ghayya." Al-Quran bahkan menunjukkan orang-orang yang mengabaikan sholat, maka otomatis dia juga cenderung hidupnya nafsi-nafsi. Dan jika itu dilakukan, maka dia akan menjadi generasi sesat.
Karena itu jika kita memahami siapa generasi sesat, di antaranya ada mereka yang meninggal sholat dan hidupnya hanya untuk memenuhi hasrat manusia. Al-Quran dalam surah Al-A'raf 176 itu diantara menjelaskan betapa sesungguhnya Allah hendak mengangkat derajat manusia dengan ibadah-ibadah, dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi ketika itu semua diabaikan, ditinggalkan, apalagi kemudian cenderung hanya demi kepuasan hidup dunia dan hanya menuruti hasrat nafsunya, maka Al-Quran bahkan menyebutkan orang seperti ini digambarkan seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu lada ilal ardi wattaba'a famasaluhu kamathal. Kami sesungguhnya hendak mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, dengan ibadah sholat dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Tetapi ketika kemudian manusia lebih cenderung hanya hidup berorientasi untuk meraih supremasi sukses dunia dan hanya demi kepuasan nafsi belaka, akan menegaskan orang-orang yang orientasi hidupnya untuk kepentingannya dan untuk kepuasan nafsi, ini tidak beda dengan binatang yang disebutkan yakni anjing. Famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaannya seperti seekor anjing. Dalam surat Al-A'raf, surah yang sama di ayat 179, Allah juga menegaskan betapa orang-orang yang tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya, tidak memperhatikan seru Al-Quran, ayat Allah, maka Allah membuat umpama, membuat metafor, orang ini bahkan bisa lebih buruk dari binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Tentu diantaranya orang yang mengabaikan Al-Quran adalah orang yang mengabaikan perintah-perintah untuk menunaikan kewajiban beribadah. Di antaranya adalah kewajiban menegakkan sholat. Kita menjadi memahami betapa ibadah sholat ini adalah ibadah utama. Melalui sholat kita bisa beraudiensi, berkomunikasi secara spiritual kepada Allah langsung tanpa batas dan pengaruh. Dan memang Rasulullah SAW menegaskan tidak ada kedekatan seorang hamba kepada Khalik kecuali kedekatan melalui ibadah sholat. Terlebih-lebih saat kita dalam posisi sujud, maka itulah saat terbaik kita bisa mengadu, berkomunikasi, menumpahkan seluruh harapan-harapan kita, menyatakan doa-doa pengampunan dan sebagainya. Dan karena itu sebagai ibadah mahdhah dan ibadah khas, maka ibadah sholat ini memang sudah memiliki standar, norma, aturan, ketentuan yang
tidak seorang pun di antara kita yang punya untuk menentukan, menambah atau mengurangi. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana aku menunaikan salat. Dengan itu kita memahami karena ibadah salat ini termasuk dalam kategori ibadah mahdhah, ibadah khusus yang ketentuan syar'inya sudah dicukupkan, ditentukan dalam Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, maka tidak seorang pun di antara kita yang diberi hak untuk menentukan aturan bagaimana gerakan sholat, baca sholat, ya, menunaikan jenis-jenis sholat, karena itu semua sudah ditentukan secara baku, secara standar melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Dan Rasulullah SAW memang adalah uswah, contoh terbaik bagaimana kita harus menunaikan ibadah-ibadah itu, terutama tentu menunaikan ibadah sholat. Maka selain kita memahami sholat fard yang 5 waktu, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka kita perlu pula memahami sholat-sholat sunnah yang menyertai, baik yang masuk dalam kategori sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah nafilah lain. Jadi selain ibadah sholat fardu yang 5 waktu, maka memang ada sholat sunnah rawatib yang hendaknya kita tunaikan semaksimalnya dengan memahami betapa ibadah sholat sunnah itu dalam kaidah syariat jika dicontohkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka sebagai umat, maka kita tentu afdolnya juga menunaikan ibadah sholat sunnah itu sebagaimana Nabi telah memberi contoh. Itu sekaligus juga untuk menegaskan betapa kita selain taat kepada Allah, juga kita taat kepada Rasul-Nya. Dan itu prinsip sebagaimana Al-Quran menegaskan atiullah wa ati Rasul. Karena itu memahami kaidah sunnah itu tidak cukup hanya memahami sebagaimana kaidah fikih menegaskan bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang manakala kita laksanakan dapat pahala dan manakala tidak kita laksanakan kita tidak berdosa. Kaidah fikih memang menyebutkan seperti itu, tapi jika merujuk pada kaidah makna sunnah sebagai sesuatu amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka sebagai mukmin yang harus meneladani Rasulnya, Rasulullah SAW, maka ibadah sunnah itu seyogyanya kita laksanakan, kita tunaikan secara maksimal, menyempurnakan ibadah sholat 5 fardhu yang kita tunaikan, yang bisa jadi sholat 5 waktu itu ada kekurangannya. Pasti tidak sesempurna seperti Nabi atau para wali menunaikannya. Karena itu keberadaan sholat sunnah itu diantaranya berfungsi sebagai sholat yang akan melengkapi, menyempurnakan ibadah sholat fardu.
Baiklah, kita akan menyebutkan beberapa sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah standar. Tentu yang sudah kita amalkan sejauh ini adalah ibadah sholat sunnah rawatib, baik yang mendahului sholat 5 waktu atau yang mengiringi. Sejauh ini kita telah memahami sholat sunnah sebelum sholat subuh itu masuk bagian dari sholat sunnah rawatib. Bahkan keutamaannya disebutkan dalam satu hadis Nabi, bahwa sholat fajar di antara sholat subuh itu lainnya utama dari dunia dan isi. Sunnah wajib mengulangi adalah 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Demikian. Nah, selain sholat rawatib, kita juga memahami ada sholat yang kita kenal sebagai sholat sunnah nafil tambahan. Bahkan ini utama diantaranya adalah sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat yang kita tunaikan setelah kita menunaikan sholat fardu isya. Sepanjang malam sampai menjelang fajar, itu adalah tentang waktu yang demikian panjangnya untuk bisa kita manfaatkan menunaikan sholat sunnah tahajud. Dalam Al-Quran daskan orang-orang yang istiqomah menunaikan sholat tahajud ini dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, dengan menunaikan dengan sebaik-baik, memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menunaikan ibadah tahajud ini pada derajat tinggi. Tentu harus disadari pula, salat tahajud itu kita tunaikan setelah kita pula menunaikan ibadah fardu 5 waktu. Jangan sampai kita menunaikan salat tahajud setelah salat 5 waktu kita abaikan. Yang benar adalah salat 5 waktu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, baru kemudian kita memanfaatkan salat tahajud sebagai ibadah pendekatan diri kita kepada Allah, takarub kita kepada Allah dalam suasana yang spesial. Dan sholat tahajud itu tetap kita tunaikan khususnya setelah kita dahului terlebih dahulu dengan tidur, kemudian kita bangun dengan rakaat minimal 2 rakaat, kemudian kita bisa tutup dengan witir 3 rakaat. Tapi seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, salat tahajud yang lazim diamalkan dia adalah 11 rakaat. 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat salat witir. Kita bisa menunaikannya dengan 2 rakaat 4 kali, kemudian ditutup di 3 salat witir, atau bisa pula menunaikannya sebagai tunjukkan disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yakni salat tahajud itu bisa ditunaikan sekali 4 rakaat, kemudian kedua 4 rakaat, dan setelah itu ditutup dengan 3 rakaat salat witir. Ada salat lain yang penting untuk kita perhatikan, yakni salat duha. Salat duha ini bisa kita tunaikan di siang hari, kita tunaikan di siang hari. Kalau ada
sisi kita, maka kita menunaikan ibadah sholat duha ini kira-kira mulai pukul 6 sampai pukul 11 lah kira-kira. Tapi hadis-hadis Nabi diantaranya menyebutkan sholat duha yang paling baik itu ya kira-kira sekitar pukul 8, pukul 9, dan seterusnya. Minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. 2 rakaat sholat duha itu adalah sedekah bagi setiap elemen organ tubuh kita. Demikian disebutkan dalam hadis Nabi. Ada sholat yang lain, terutama menjelang bulan suci Ramadan, yakni yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sholat tarawih biasanya ditunaikan mengiringi sholat isya, sholat sunnah, kemudian sholat tarawih. Meskipun kita bisa menunaikan dengan mengundur waktunya, tidak harus setelah saat isya, tapi karena nilai dakwahnya dirasakan, maka umat Islam, khususnya para orang-orang yang masuk dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka membiasakan sholat tarawih itu ditunaikan setelah menunaikan sholat isya bulan Ramadan. Nah, sholat lain yang termasuk kategori sholat sunnah yang bisa kita lakukan diantara adalah sholat yang sifatnya insidentil. Di antaranya adalah sholat istikharah, sholat gerhana, sholat istisqa. Nah, sholat lain, sunnah yang lain yang hendaknya tidak kita tinggalkan adalah saat memasuki masjid. Maka kita disunahkan untuk menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sholat yang pelaksanaannya harus menunggu setahun sekali, yakni yang kita kenal dengan sholat idain, sholat 2 hari raya. Yang pertama sholat hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah sholat hari raya Idul Adha. Memang ada praktek ibadah sholat sunnah yang sesungguhnya tidak disebut dalam hadis-hadis tawatir. Dan karena itu masuk kategori yang cenderung mendatangkan kontroversi. Terhadap hal ini tentu kita perlu berhati-hati agar kita tidak mengalahkan ibadah sholat sunnah, apalagi jika kita tahu bahwa ibadah sholat sunnah itu masuk kategori bid'ah. Menunaikan ibadah sholat fardu yang waktu dengan semaksimalnya itu sudah masuk menuntut energi ekstra, karena sholat itu adalah salah satu jihad. Hidup ini memang ladang jihad, dan salah satu jihad utama adalah dengan menegakkan ibadah sholat. Karena itu kita perlu memahami bahwa jika ibadah sholat ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka ibadah sholat ini akan menginspirasi, sekaligus juga mengedukasi kita, memotivasi kita untuk juga menjadikan hidup ini menjadi bernilai ibadah.
mendatangkan pahala, menghapus dosa. Sebagaimana ibadah salat ini Bang akan menjadi wasilah penghapus dosa, bahkan jadi obat bagi penyakit-penyakit jiwa. Orang-orang yang menunaikan ibadah salat ini dengan memperhatikan syarat rukunnya, sebagaimana Al-Quran dan Sunnah menegaskan dan menjelaskannya, maka ibadah salat ini akan mampu menjadi terapi bagi kesembuhan penyakit-penyakit kejiwaan, terutama penyakit muncul dari hasrat nafsu kita. Kita memahami salah satu elemen diri kita adalah an-nafs, nafsu. Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 53 diantara menegaskan betapa nafsu itu potensial mendorong manusia melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang rendah, hina. Wa ma uri'un nafsi innan nafsa ammaratun bisu illa ma rahirabbi. Demikian Al-Quran menegaskan betapa manusia, nafsu manusia itu memang memiliki potensi untuk mendorong pada perilaku yang buruk, perilaku dosa, perilaku nista. Apa sebab? Karena memang di liang nafsu kita itu bisa muncul penyakit-penyakit al-kibir, sombong, penyakit al-hirs, rakus, penyakit al-hasad, dengki, penyakit al-bakhil, kikir, penyakit al-kidhib, suka berdosa, senang dengan hal yang hoax, dan penyakit-penyakit nafsiyah lainnya. Nah, penyakit nafsiyah ini insya Allah akan bisa diobati melalui terapi. Ya, kita sudah sering membaca buku yang menjelaskan betapa ibadah salat ini jika ditunaikan dengan sebaik-baiknya akan mampu menjadi terapi efektif bagi pengobatan penyakit-penyakit spiritual, diantaranya orang yang menunaikan ibadah sholat tentu tidak akan mudah dihinggapi penyakit sombong, dengki, rakus, kikir, suka berdusta, dan penyakit-penyakit lainnya. Maka tentu ibadah sholat ini sekaligus juga akan mampu membangun akhlul karimah. Orang-orang yang istiqomah menunaikan ibadah sholat dengan meluruskan niat hanya untuk menghamba, menyatakan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah, maka ibadah sholat ini pasti akan mewarnai aktivitas hidup yang lain. Dan karena itu orang-orang yang ibadahnya baik, benar, sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, maka dalam praktek kehidupan individu dan sosialnya pasti tidak akan ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Saat melakukan aktivitas ekonomi, maka tidak akan mudah dia bergelimang dan ekonomi riba. Ketika harus melaksanakan praktek politik, maka tidak mungkin menghalalkan sejarah. Demikian pula dalam melaksanakan amanat hukum, menegakkan hukum, maka orang-orang yang menunaikan ibadah sholat yang benar pasti dia akan menegak keadilan. Karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Betapa ibadah sholat itu adalah miniatur dari kewajiban untuk menjalankan kewajiban hablum minallah dan bukan hablum minannas.
Bila kemudian kita menemukan orang yang menunaikan ibadah sholat sebagai ibadah ritual semata, tanpa memperhatikan betapa ibadah ritual ini memiliki konsekuensi sosial, maka bisa kita maklumi. Kemudian ada orang yang rajin sholat, tapi juga masih melakukan maksiat. Rajin sholat, sih korupsi, masih suap, kasuap, sholat, tapi juga cenderung perilakunya tidak peduli. Adakah perilakunya beresiko dosa dan resiko-resiko lainnya. Karena itu marilah kita menjadikan sholat ini sebagai salah satu ibadah dari demikian banyak ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah atau aktivitas hidup yang lain. Sebab dalam kehidupan mukmin, seluruh aktivitas hidup ini adalah yang ibadah. Tidak ada alasan bagi mukmin karena itu untuk tidak menjadikan aktivitas ekonomi sebagai aktivitas yang tidak masuk kategori ruang ibadah. Tidak sepantasnya orang mukmin mengabaikan ibadah politik, aktivitas politik itu seakan-akan steril dari motivasi ibadah. Karena seluruh aktivitas hidup orang mukmin sesungguhnya sudah terangkum dalam kalimat ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang saya sampaikan di awal, betapa setiap mukmin yang menunaikan ibadah sholat pasti akan selalu mengulang ikrar dalam kalimat iyyaka na'budu. Kalimat iyyaka na'budu itu tidak cukup hanya kita terjemahkan dengan kalimat hanya padamu kami menyembah. Karena kata ibadah itu tentu tidak sama dengan kata menyembah. Kata menyembah yang berasal dari kata Sanskerta sembah itu tidak bisa menggantikan kata ibadah, apalagi dengan kata sholat. Karena kita tahu kata sembah dalam bahasa Sanskerta itu lebih eratnya ke aktivitas yang dilakukan oleh pemeluk agama lain, antaranya adalah para pemeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Sedangkan dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, aktivitas ibadah itu ada aktivitas yang hendak mengekspresikan betapa hidup ini adalah ruang kewajiban kita, ruang amanah untuk mentaati Allah dan Rasul sepenuhnya. Fi kulli makan wa fi kulli zat, dimanapun dan kapan kita ada. Maka mari kita menjadikan ibadah sholat ini sebagai salah satu ruh yang akan sekaligus juga akan menjadi ruh bagi aktivitas amal-amal yang lain. Terutama amal yang melibatkan kita dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Tentu harus kita sadari memang ibadah sholat itu meskipun ada yang bisa ditunaikan secara fardiyah, tapi seluruh aktivitas ibadah sholat itu pada hakikatnya tidak bisa dipecahkan dengan konsekuensinya, yakni konsekuensi kemanusiaan, konsekuensi sosial, dan tentu saja di samping konsekuensi akhirat. Saya kira ini uraian tentang ibadah sholat.
berkait dengan prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, dan karena itu marilah kita lebih berikhtiar agar yang kita tunaikan adalah ibadah-ibadah sholat yang utama, 5 waktu, atau sholat-sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah rawatib atau sholat nafil yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita menghindar ibadah-ibadah sholat sunnah yang sering kita jumpai dipraktekkan oleh sebagian orang yang mengaku muslim, padahal ternyata ibadah sholat sunnah itu tidak ada sandaran dari Rasulullah atau yang diamalkan melalui para sahabat yang 4, bahkan tidak ada dalam praktek ibadah para tabi'in dan tabi'in. Sebab salah satu kaidah yang harus kita perhatikan melalui hadis Nabi, ketika Nabi berpesan apa hal-hal yang nuansanya kategori bid'ah, maka semuanya tolak. Dan setiap bid'ah adalah masuk kategori sesat, dan sesuatu yang sesat maka lebih layak dia untuk mendapat tempat di neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, fa inna khairah hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi Nabi sendiri menegaskan betapa sesungguhnya seluruh kebaikan itu rujukannya harus dari kitab Allah. Dan sebaik-baik keteladanan, ada keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk amalan adalah amalan baru yang ditambah-tambahkan, menyimpang dari apa yang sudah dipakai oleh Rasulullah. Dan setiap amalan khususnya dari ritual ibadah sholat, maka masuk kategori sesat. Dan Nabi mendekat wakul dolatin, setiap kesesatan maka sepantasnya dia akan beresiko untuk menerima azab di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo kali ada yang perlu ditambahkan, perlu diluruskan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron Ustaz Hakim yang sudah memberikan tadi materi ya terkait submateri kita, yaitu prinsip sholat wajib dan sunnah menjadi bid'ah dolalah. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hakim terkait keutamaan sholat dan juga macam-macam sholat ya. Dan juga tadi yang perlu kita garisbawahi di bawah tadi disebutkan oleh Ustaz Hakim bahwa kita semuanya tahu ya, mafhum bahwa tujuan kita diciptakan dan hidup ini itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, dan salah satu diriwayatkan dalam sebuah hadis ya, bahwa ketika itu Rasulullah pernah mengatakan kepada salah satu sahabat Bilal ya, mengatakan, ya Bilal, arina bisolati, ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan bahwa keutamaan sholat ya bukan hanya sebagai ibadah semata saja ya. Tadi dikatakan bahwa Ustaz Hakim mengatakan bahwa itu sebagai karakter ya,
Nah, bahwa untuk mencegah berbuat keji dan mungkar salah satunya adalah dengan sholat. Dan bagaimana Rasulullah meminta kepada Bilal bahwa wahai Bilal, ya Bilal arihna bi sholati. Ya, bahwa Bilal, Rasulullah minta kepada Bilal untuk mengistirahatkan dengan sholat. Itu salah satu bahwa sholat ini keutamaannya sangat luar biasa. Baik, Bapak-Bapak sekalian, karena di sini kita tidak hanya satu arah ya. Silakan mungkin ada yang mau ditambahkan dan juga ada yang mau kita diskusikan, silakan. Kami buka untuk sesi, silakan. Ada yang mau ditanyakan dan juga mungkin ada yang ditambahkan diskusi. Seharusnya jam 9 ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Bapak. Bapak sekalian, ada yang mau ditambahkan atau cukup? Karena ini waktu sudah jam 9. Izin moderator. Iya, silakan. Alhamdulillah, Pak Muhammad Aziz Muslim. Monggo, Pak Aziz, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Siap. Monggo, monggo. Ya, Matur nuwun. Terima kasih Ustadz Abdul Hakim atas pencerahannya. Ini luar biasa. Ada satu hal yang mungkin tanyakan kepada Ustadz Abdul Hakim terkait dengan apa yang tadi sudah Ustadz jelaskan, terutama terkait jangan menjadi sholat hanya sekedar ritual. Ini kan berarti kita bicara substansi dari inti ibadah. Karena saat ini kita melihat ya bahwa sholat oleh kebanyakan umat Islam dalam pandangan saya, kalaupun tidak mungkin saya sendiri, masih merasakan baru sebatas ritual dan sebuah kewajiban gitu kan ya. Sehingga tadi bagaimana kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan keseharian itu begitu luar biasa beratnya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana caranya kita itu menjadikan sholat itu tadi sebagai sebuah nilai yang kita bawa dalam setiap aktivitas. Jadi ketundukan ketakwaan kita itu tadi tidak hanya ditujukan pada saat sholat saja, tapi bagaimana sholat itu bisa mewarnai aktivitas kita sehari-hari. Karena mungkin dalam realitas sosial kita bisa melihat ya Ustadz ya, umat Islam kita itu banyak, mayoritas di kita. Tapi kemiskinan juga masih banyak, ya. Terus juga kita juga masih seringkali melihat figur-figur individu yang kadang-kala kita lihat sholatnya tertib dalam kacamata kita, gitu kan ya. Tapi ternyata dalam aktivitas sosialnya tidak sebagus ibadahnya, gitu, Ustadz. Jadi ya hanya nampaknya rajin sholatnya, hanya nampaknya tepat awal waktu, tapi selepas sholat ya udah dia kembali kepada habitatnya tadi Ustadz, sehingga tadi penekanannya masih sebatas ritual, belum menjadi sebuah sholat itu terpancar di dalam aktivitas yang kita tunjukkan. Begitu moderator dan Ustadz, jazakallahu khairan katsir. Iya, baik Waalaikumsalam Pak Muhammad Aziz Muslim. Tadi pertanyaannya Ustadz, jadi intinya yang saya tangkap ya bagaimana sih nilai-nilai sholat ini itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Muhammad Aziz Muslim. Monggo, Ustadz Hakim mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan dari Pak Aziz Muslim, ya terkait nilai-nilai sholat ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Maaf Ustadz Hakim, audionya bisa di-on-kan dulu di. Nah, sampun Ustadz, sampun. Tentu penting untuk dipahami sebagai sholat ibadah utama. Sholat ini menuntut kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentu an-niyah, ya, yang harus diperhatikan niat kita. Kekuatan niat ini akan sangat berpengaruh
bagi kualitas amal yang kita lakukan. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan innamal a'malu binniyah. Setiap amal perbuatan itu akan sangat bergantung pada niat, motivasi. Jika motivasinya sesungguh untuk menghambakan diri, menyatakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah niat itu akan menjadi energi spiritual yang akan berpengaruh pada kualitas amalan. Tidak hanya amalan sholat, bahkan pada seluruh amalan hidup kita. Dan yang kedua, baiknya satu amalan itu tidak cukup hanya sekedar niat. Yang kedua tentu harus memperhatikan ilmu. Maka amalan apapun nilainya akan ditentukan oleh bagaimana amalan itu kita ilmui. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman la taqfu wa la taqfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Dan janganlah kamu mengamalkan, mengerjakan, melaksanakan sesuatu amal tanpa ilmu. Ini ayat muhkamat. Jika kita memperhatikan beberapa tafsir, maka para mufassir tidak beda pendapat umumnya. Betapa amalan apapun kualitasnya akan ditentukan bagaimana ilmu menyertai makna amal itu. Disinilah kita memahami betapa Islam satu-satunya agama yang demikian menjunjung tinggi nilai martabat keilmuan. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan untuk menuntut ilmu setiap waktu. Sampai-sampai adat yang menegaskan hal yastawladina ya'lamun walladina ya'lamun. Adakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu ayat ini kita pahami tentu berbeda orang berilmu dan tidak berilmu. Ada ayat-ayat yang menegaskan betapa hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari ayat Allah. Ayat kauliyah Al-Quran maupun ayat kauniyah, yakni sains. Jadi selain ini kita mungkin cukup memahami betapa sains itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, yakni ayat kauniyah. Dan karena itu kita tidak bisa memisahkan antara ayat kauniyah, yakni yang bersumber Al-Quran, dan ayat kauniyah, yakni ayat yang terbentang di alam semesta ini. Bahkan alam semesta ini adalah refleksi dari ayat-ayat Allah yang memberi kita hasanah keilmuan. Dan karena itu makna perintah agar kita menuntut ilmu tentu dimaksudkan agar kita selain menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang tidak pentingnya bagaimana kita menuntut ilmu dalam rangka meraih supremasi ilmu-ilmu sains. Dan itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga, kita bisa mengenai ibadah sholat dengan wudhu
Dan sholat itu akan berbuah positif, buah manis dalam pansasial adalah manakah ibadah ini juga ditunaikan secara istiqomah, secara acak. Dan ini yang susah. Karena itu setiap waktu kita juga diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar kita memiliki kemampuan mengamalkan, menunaikan ibadah-ibadah itu secara istiqomah. Saya kira pesan kalimat doa kita yang selalu kita baca berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, itu ada korelasinya di antaranya agar kita bisa beribadah, menunaikan amal-amal, khususnya amal salat secara istiqomah, secara konsisten, ajib, sesuai Al-Quran dan Rasul. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita akan menunaikan ibadah sholat khususnya sebagai ibadah utama dengan khusyuk, manakala kita menunaikannya dengan bersyukur. Jadi sholat itu adalah media terbaik di antaranya untuk menyatakan syukur kita ke Allah. Dan selain itu, kita akan dapat melakukan ibadah sholat dengan lebih khusyuk, manakala kita bisa melakukannya dengan sah. Inilah yang penting kita apresiasi, betapa antara syukur dan sabar itu tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Begitu para yang bersabar, pastilah masuk dalam golongan orang yang bersyukur. Ikhwani, sahabat, pemirsa, ada penting kita pahami. Sebagian dari kita mungkin memahami ibadah sholat itu cukup karena kita berdiri menghadap kiblat, mengenakan pakaian menutup aurat, cukup suci. Bahkan sebelumnya sudah menunaikan ritual wudhu yang bersifat wajib, fardu. Tapi penting kita pahami makna sholat itu sendiri, tujuan dari sholat sendiri. Jika kita merujuk dari Nabi hadis Nawawi, apalagi juga jika kita memperhatikan pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka di antaranya disebutkan ibadah sholat itu pertama adalah dalam rangka mengagungkan Allah. Sejak kita melakukan takbiratul ihram sampai kita menutup dengan salam, maka isinya sepenuhnya dalam rangka mengagungkan Allah. Yang dimulai dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu kalimat pengakuan. Karena itu tidak cukup kalimat-kalimat yang kita baca sepanjang sholat sebatas kita hafalkan. Karena itu inilah penting kita memahami, mengapresiasi setiap kata kalimat yang kita gunakan, kita pakai, kita asaskan di sepanjang sholat kita. Apalagi jika kita menyadari sholat itu adalah media komunikasi spiritual kita kepada Allah. Maka seyogianya, terutama kita yang mukallaf, sudah balik, maka menurut saya sholat dengan memahami makna kalimat-kalimat yang kita baca sepanjang sholat itu hukumnya sama wajibnya, sekaligus dalam rangka meraih tidak hanya kehusyuan, tetapi juga berkorelasi dengan buah manis dari ibadah sholat itu sendiri. Di antaranya dalam pembukaan akhlakul karim, dalam motivasi kita untuk
berprestasi sehingga hidup ini menjadi lebih berkah dan tentu berkah di dunia dan berkah di akhirat. Kita menunaikan sholat ini tentu memahami setidaknya melibatkan seluruh diri kita, ya lahiri, jasmania, kemudian nafsiyah, kemudian akliyah dan qalbiyah. Jadi sholat itu melibatkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita. Ya, secara fisik kita sholat, secara nafs kita bisa mengendalikan diri, secara akal kita memahami setiap bacaan kita baca, dan secara qalbi kita sepanjang sholat itu semestinya dalam posisi qalbin salim, hati yang tunduk, yang ikhlas sepenuhnya, dan jika kita tunaikan, insya Allah kita akan lebih bisa meningkatkan kualitas kita ibadah sholat dari waktu ke waktu. Nah, selain takdim, ibadah sholat itu juga adalah dalam rangka menunjukkan sikap tahmid kita. Kita hendak memuji Allah atas kebaikan yang telah dianugerahkannya pada kita. Tetap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita tunaikan ibadah sholat ini diantaranya dalam rangka menyatakan ujian. Kalimat Alhamdulillah segala ujiannya hak Allah itu adalah pernyataan sikap betapa kita hanya memuji sepenuhnya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Karena sadar seluruh kebaikan yang kita terima itu adalah berkat dari rahmat dan rahim Allah. Selama sholat juga kita penting untuk memahami betapa kita sholat dalam keadaan tafahum. Tafahum artinya kita sholat sekali juga memahami selain bacaan, tapi juga memahami tujuan dari ibadah sholat sendiri. Jangan sampai sholat kita tunaikan ya sebatas rutinitas. Jika ibadah kita tunaikan hanya batas pada rutinitas, pasti yang muncul kemudian adalah sama kemalasan, yang kedua kebosan, bahkan akhirnya justru akan meninggalkan sholat karena kita merasakan ternyata sholat tidak memberi efek psikologis, tidak memberi efek spiritual, tidak memberi efek intelektual, bahkan juga tidak memberi efek sosial. Dan jika itu kita lakukan, maka kita ingat hadis Nabi, yaitu an-nabi zaman yusalluna wa la yusallun. Akan datang saat zaman orang-orang dah sholat, tetapi sebenarnya mereka tidak menunaikan sholat. Mungkin ya sholatnya banyak bersifat ragawi, lahiriah. Dan karena itu sholat menjadi kering. Jika sholat hanya batas ragawi, itu kita tidak akan bisa berharap orang-orang yang menunaikan sholat ini akan memberi kontribusi bagi kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan seluruhnya. Saya kira ini diantara yang bisa saya sampaikan untuk ya sekedar melengkapi apa sholat khusyuk itu memang harus dilakukan dengan semangat jihad, dengan istiqomah. Apalagi di surat Al-Baqarah memang ada kalimat wa innaha lakabiratun ta'alal khasyiin. Ibadah sholat itu memang berat kecuali orang-orang yang menunaikannya secara khusyuk.
Dan kita tidak akan raih kesukaan kecuali kalau kita memahami tujuan, makna, maksud dari ibadah sholat itu sendiri. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Matur nuwun Ustaz Hakim, penjelasannya tadi secara detail ya dan konkret ya. Jadi yang saya tangkap poin-poin ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah niat dulu. Ya, innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah ilmu. Di sini ilmu itu kita bukan hanya dari ayat kauliyah saja, dari Al-Quran dan hadis. Tapi ada ayat kauniyah yang dimana itu kita belajar di seluruh alam semesta ini dengan sains. Ya, disitulah kita menerapkan bahwa insya Allah nilai-nilai sholat ini akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga istiqomah tadi memang begitu sulit kalau kita ngomong istiqomah, dan juga bersyukur. Ternyata sholat itu adalah rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, matur nuwun Ustaz Hakim atas penjelasannya tadi. Begitu Pak Muhammad Aziz Muslim yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Hakim. Ya, mudah-mudahan itu memberi pencerahan kepada kita. Baik, alhamdulillah. Tak terasa ya kita sudah di penghujung acara ini, sudah jam 21.26. Ya, insya Allah nanti di sesi berikutnya, di sesi kelima akan kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah di Sabtu besok ya. Insya Allah mungkin insya Allah Ustaz Hakim juga materinya ya terkait nanti materinya, yaitu saya lihat dulu bahwa sesi kelima ini terkait prinsip-prinsip ritual puasa, zakat, dan haji. Ya, tetap kita materinya yaitu terkait ibadah ya. Ya, insya Allah nanti akan dipandu oleh Ustaz Hakim. Baik, wabillahikumullah, tak terasa kita di ujung acara, dan saya sampaikan lagi selaku moderator. Alhamdulillah acara ini diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik ya. Program kajian online kita ini yang dilaksanakan istiqomah setiap hari Sabtu. Kita ada 15 kali pertemuan. Sekarang ini sudah 4 pertemuan. Besok Sabtu ke depan kita sudah 5 pertemuan. Pertemuan yang kelima. Ye. Mungkin ada saudara atau hanitaulan atau teman-teman yang bisa diajak, monggo silakan bisa disampaikan kepada saudara atau teman-teman sekalian. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian malam kita hari ini menambah keberkahan. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, ya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu, berdiri. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.